Terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri, wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini teman-teman sekalian kita berjumpa lagi dalam Katupat Kajian Virtual Penuh Manfaat. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah menjadi ibadur rahman. Apakah ibadur rahman itu? Hari ini saya ingin teman-teman semua dimanapun berada, terkhusus untuk seluruh santri Maskan Hufaz dan juga teman-teman yang bergabung pada hari ini, kita akan sama-sama membahas surah Al-Furqan, surah ke-63 sampai surah ke-76. Yang menceritakan mengenai sifat ibadur rahman. Surah Al-Furqan adalah surah ke-25. Baik, teman-teman sekalian, ketika kita sudah membuka surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-63 kita mulai, di situ dijelaskan sifat-sifat ibadur rahman. Siapakah ibadur rahman itu, teman-teman sekalian? Ibadur rahman adalah seorang hamba Allah yang beriman. Hambanya Allah yang senantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan salih sehingga nantinya akan mendapatkan ganjaran syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjadi seorang ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang taat kepada Allah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di muka bumi ini, teman-teman sekalian. Apakah itu? Kita mulai bahas satu persatu. Ternyata hamba Allah yang beriman ini dia punya karakteristik tersendiri, teman-teman sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63? Ternyata seorang ibadur rahman, hamba Allah yang beriman ini, hamba Allah yang sangat mencintai Rabb-nya ini, yang akan dibalas oleh Allah dengan syurga, sifat yang dimiliki olehnya atau yang harus kita miliki adalah sifat yang tawadu, teman-teman sekalian, rendah hati. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 disebutkan, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Mereka berjalan dengan rendah hati, artinya mereka berjalan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kewibawaan, dan ketika diajak oleh orang jahil, orang yang bodoh berbicara, orang yang berkata kasar, orang yang berkata kotor, orang yang mengajak dalam pertengkaran, mereka katakan qalu salama. Dia mengucapkan perkataan yang baik kepada orang tersebut. Maka Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini, mereka ini berjalan tidak angkuh, dia tidak sombong, dia penuh dengan kerendah hatian. Dia penuh berjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Ya, jadi yang pertama yang harus kita miliki adalah tawadhu, rendah hati, teman-teman sekalian. Bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati? Ciri-ciri orang yang rendah hati, teman-teman harus mengetahui bahwa selalu ada prasangka baik dalam kepalanya dalam melihat seseorang. Dia akan selalu merasa kurang, sehingga dia tahu bahwa dalam diri setiap orang ada kelebihan-kelebihan yang mungkin dia nggak miliki. Ada kepintaran-kepintaran yang mungkin dia nggak miliki. Dia selalu merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia melihat orang selalu penuh dengan perasaan husnuzon. Seseorang ini mungkin memiliki kelebihan dalam amalan dibanding dengan saya. Seperti itu. Orang yang tawadhu, maka dia akan sibuk untuk berprasangka baik kepada banyak orang, dan dia tahu bahwa semua orang memiliki kelebihannya masing-masing. Dia tahu bahwa semua orang memiliki keutamaan masing-masing, amal ibadahnya masing-masing yang luar biasa yang mungkin dia nggak punya. Jadi dia tawadhu. Orang yang sombong itu seperti apa? Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang merasa semua kepintaran, kekayaan, popularitas, jabatan dan sebagainya hanya dirinya sendiri yang punya. Seolah-olah tidak ada langit di atas langit. Jadi teman-teman sekalian, ternyata karakter yang harus dimiliki oleh kita semua adalah tawadhu. Apapun profesi kita. Teman-teman ingat kalau teman-teman berangkat umroh atau teman-teman berangkat haji lah ya. Umroh itu kan kita pakai kain ihram, semuanya putih. Kita melepaskan baju kebesaran kita di dunia ini. Apapun profesinya, kau semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika teman-teman wukuf di Arafah, jutaan manusia berada di situ, menunjukkan semua setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang akan apa yang engkau banggakan? Kalau ujung-ujungnya semuanya sama, ujung-ujungnya masuk ke dalam liang lahat yang ukurannya mungkin cuma 2 kali 1 meter mungkin ya. Apa yang engkau banggakan? Jadi ayat pertama saja sudah menginformasikan kepada kita, jadilah orang yang tawadhu, jadilah orang yang rendah hati. Pepatah Indonesia, padi semakin berisi semakin merunduk. Orang semakin berisi, ilmunya kah, kekayaannya kah, jabatannya kah, harusnya dia semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin pintar dia harus semakin tawadhu. Ternyata selama ini ilmu Allah banyak ya yang saya nggak tahu. Ternyata selama ini semakin saya belajar, semakin saya rasa bodoh ya, semakin saya rasa kecil ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, jadi karakter pertama yang harus kita miliki adalah tawadhu. Jadi kalau ketemu orang-orang yang sombong, orang-orang yang membicarakan terus dirinya sendiri, kita tidak mengikuti orang tersebut, langit tidak akan pernah menjelaskan dirinya tinggi, dan Umar selalu katakan berlian walaupun engkau di dalam lumpur sekalipun orang tahu engkau berlian. Jadi nggak perlu untuk terus-menerus meninggikan diri sendiri. Jadi milikilah sifat yang tawadhu ya. Berikutnya sifat yang engkau harus miliki yang kedua masih dalam ayat ini, bersikap lemah lembut meskipun engkau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Di sini dijelaskan kalau ada orang jahil menyapamu, maka qalu salama, ucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang penuh dengan keselamatan. Jadi ketika ada orang jahil menyapa kita, kadang-kadang ada orang atau netizen atau siapapun lah ya di zaman yang sekarang ini berkata kata-kata kasar, kata-kata kurang sopan, kata-kata yang mungkin menghina kita atau mungkin yang menyakiti kita, maka sifatnya ibadur rahman, maka dia tidak akan berbuat hal yang sama kepada orang tersebut. Jika ia dijahili, jika dia diperlakukan tidak baik, justru dia membalasnya dengan perlakuan yang baik. Mereka membalasnya dengan qaulu salama, membalasnya dengan perkataan yang tidak mengandung dosa. Atau bahasa lainnya, kalau saya melakukan hal yang sama sama dia, apa bedanya saya dengan dia? Apa bedanya kualitas diri saya dengan dia? Atau bahasa gaulnya yang waras yang ngalah ya. Artinya kalau ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak baik dengan perkataan yang tidak baik masuk kepada kita, qaulu salama. Dia tidak membalasnya dengan kejahatan yang semisal. Bahkan Abdur Rahman ini dia akan memberi maaf. Dia membalasnya dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW kita lihat banyak sekali kisah-kisah Rasulullah kan, bagaimana Rasul dicaci maki. Contoh yang paling terkenal seorang pengemis buta yang tua setiap hari disuapin Rasul, kemudian dia mengatakan jangan dekati si Muhammad, dia orang gila, dia pembohong katanya. Sampai kemudian Rasul wafat, digantilah dengan Abu Bakar yang menyuapi pengemis tua, dan pengemis tua mengatakan siapa engkau yang menyuapi aku selama ini, orang yang lemah lembut, makanannya selalu dihaluskan baru dimasukkan ke mulut engkau orang lain. Sampai Abu Bakar menangis. Dan Abu Bakar mengatakan orang yang selama ini engkau caci maki adalah orang yang selama ini menyuapimu adalah orang yang selama ini kau caci maki. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian selalu begitu ya, batu istilahnya ditetesin dikit-dikit, maka dia akan melunak juga. Hati seseorang begitu. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan tidak akan ada habisnya. Beberapa hari yang lalu ada seorang jenderal datang ke Maskanul Hufat, mungkin anak-anak ikhwan, pesantren ikhwan tahu mengenai ini. Dan Bapak mantan jenderal itu mengatakan, saya pernah ditugaskan dalam sebuah peperangan yang mana kita saling membunuh katanya. Tapi kemudian pada akhirnya kalau terus-menerus seperti ini, maka akan ada dendam lagi, balas dendam seperti itu tidak akan ada habisnya. Maka apa kata beliau? Akhirnya yang beliau lakukan adalah pendekatan hati, kelemah lembutan, pendekatan agama. Maka akhirnya perperangan itu selesai, teman-teman sekalian. Jadi tidak ada kemudaratan dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan hati. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Kami tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kami nggak mau terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang tidak ada manfaatnya itu. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat, kita berpaling daripadanya. Daripada kita debat kusir, saling marah-memarah, caci maki dan sebagainya. Ya. Atau dalam surah Fusilat ayat keempat dan ayat ke-34 dan 35. Surah Fusilat 34 dan 35 juga menginformasikan hal yang demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Susah ya sebetulnya, tapi itulah kenapa disebut sebagai ibadur rahman. Susah sebetulnya atas orang yang jahat sama kita, yang lisannya jahat sama kita, kita tidak membalas, itu memerlukan kesabaran tingkat tinggi, sehingga kita selalu dalam kondisi yang tenang, teman-teman sekalian. Jangan menjadi orang yang reaktif. Reaktif itu apa? Baru didengar sesuatu panas, kemudian bereaksi. Jadi kita diminta untuk tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan, ya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat keburukan, dan memaafkan. Minta sama Allah, ya Allah bersihkan hatiku ya Allah supaya aku bisa memaafkan dan melupakan keburukan yang pernah dia lakukan padaku. Jika setiap hamba melakukan hal seperti ini, kata Ibnu Abbas, maka Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan, kata beliau, bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku yang baik semacam ini. Dan Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan, namun yang mampu melakukan hal ini adalah orang-orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang sangat berat bagi setiap jiwa. Jadi luar biasa orang-orang yang sabar ini, karena dia mampu menahan, dia mampu berteriak, dia mampu membalas, dia mampu melakukan hal yang serupa atau bahkan yang lebih daripada itu, tapi dia tahan. Maka balasannya juga luar biasa. Itu sebabnya ibadur rahman ini adalah pujian dari Allah, karena orang-orang ini memiliki sifat yang lemah lembut. Orang-orang ini mampu menahan egonya, menahan dirinya untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Mereka mampu membalas kejahatan itu dengan sesuatu yang tidak kembali menyakiti hati orang. Maka buahnya akan menjadi baik. Contoh seperti Rasulullah juga begitu. Ketika Rasulullah berada di negeri Taif, kan, Rasulullah dilempari batu, kotoran hewan, sampai malaikat bilang, doa saja ya Rasul, supaya malaikat menjaga gunung menghancurkan mereka. Tapi Rasul memaafkan mereka. Maka apa dampaknya? Bertahun-tahun kemudian, seluruh orang-orang di Taif sampai hari ini, mereka semua sekarang sudah menjadi penyembahnya Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada kebaikan dari setiap kesabaran. Sifat yang ketiga, apa yang harus dimiliki oleh ibadur rahman, teman-teman sekalian, adalah rajin sholat malam. Sifat yang ketiga, dia sangat rajin sholat malam. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-64, nanti teman-teman baca dan teman-teman tadabburi. Sifat ibadur rahman yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyamah. Dan mereka ini, ibadur rahman ini, hamba Allah yang beriman ini, mereka adalah orang-orang yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi mereka tidak meninggalkan qiyamul lailnya, menghidupkan malam. Mereka bangun, mereka sholat, atau mereka baca Quran, atau mereka berdoa, atau mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malam yang tenang, saat semua orang tidur, kita bisa berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak, orang-orang seperti ini, mereka banyak mengerjakan salat malam dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau teman-teman lihat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18. Ini ayat yang semisal. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku juga untuk teman-teman kalau perempuan lagi haid, ya teman-teman sekalian. Dalam keadaan haid, memang teman-teman nggak bisa sholat, tapi teman-teman bisa berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat teringat, teman-teman semua, seorang teman berkata begini, saya kehilangan ayah saya 1 tahun yang lalu, dan sejak itu saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Pernah sekali saya meninggalkan sholat malam karena sangat kelelahan dan saya menangis, saya sedih. Karena di waktu itulah saya bisa berdoa kepada Allah bahwa Allah mengampuni ayah saya. Saya beristighfar untuk
ayah saya katanya. Dan itu waktu terbaik bagi saya. Jadi saya suka sedih kalau saya ketinggalan qiyamul lail karena saya nggak bisa beristighfar dan doa secara khusyuk untuk ayah saya, begitu katanya. Jadi ciri-ciri ibadur rahman hamba Allah yang beriman ini, yang Allah ganjar dengan surga ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak meninggalkan sholat malamnya. Atau teman-teman lihat dalam surah As-Sajdah ya, ayat ke-16. Dalam surah As-Sajdah ayat ke-16 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya karena seringnya mereka melakukan sholat malam, sedangkan mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, atau surah Az-Zumar ayat 9, banyak perintah-perintah menghidupkan malam itu banyak dalam Al-Quran. Surah Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang musyrik, manakah yang lebih beruntung? Orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Apakah kamu, wahai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya? Jadi banyak ayat-ayat bertebaran tentang anjuran untuk kita qiyamul lail, teman-teman sekalian, menghidupkan malam. Mari kita lihat lagi perkataan-perkataan dari para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang sholat malam sebanyak 2 rakaat, maka ia dianggap telah bermalam karena Allah Ta'ala dengan sujud dan berdiri. Walaupun 2 rakaat tapi dikerjakan istiqamah, Masya Allah. Dia dianggap telah bermalam dengan Allah. Semalaman dia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau apa kata Hasan Al-Basri? Begitu menakjubkannya orang yang sholat malam, sehingga wajahnya nampak begitu indah dari lainnya. Sering kita ketemu orang-orang saleh wajahnya berseri-seri. Kita ketemu syekh misalnya, wajahnya berseri-seri, Masya Allah. Kita ketemu guru-guru kita, wajahnya ada sinar tersendiri. Kenapa? Salah satunya karena sholat malam, teman-teman sekalian. Apalagi kata Hasan Al-Basri, mereka selalu bersendirian dengan Ar-Rahman. Mereka selalu bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan cahaya kepada mereka. Hasan Al-Basri juga mengatakan, sesungguhnya karena sebab dosa, seseorang menjadi terhalang untuk melakukan sholat malam. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Sholat malam membutuhkan usaha, membutuhkan paksaan dari diri kita, kerja keras dan kesabaran untuk kita terbiasa dalam melakukannya. Ada yang berkata pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak bisa dan tidak sanggup melakukan sholat malam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Yang membuat kalian sulit mengerjakan sholat malam adalah karena dosa yang kalian perbuat. Jadi kita introspeksi diri, menasihati diri sendiri. Kalau kita malas sholat malam, kenapa? Karena ada dosa yang masih terus kita lakukan. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, teman-teman sekalian, baiknya batin, baiknya jiwa sebenarnya akan menampakkan baiknya fisik, baiknya lahiriah. Walaupun seseorang tidak memiliki fisik yang tampan atau yang cantik, sebenarnya seseorang akan semakin cantik, semakin tampan karena dia memiliki kebaikan hati, kebaikan jiwa. Seorang mukmin akan mendapatkan kecantikan, keelokan tersebut tergantung pada kadar imannya. Jika yang lain melihatnya, maka dia pasti akan merasa ada cahaya dan sinar di wajahnya. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan cahaya di wajahmu karena ibadah-ibadah yang engkau lakukan. Salah satunya adalah salat malam. Sehingga kita tahu bahwa orang yang semakin banyak salat malam maka wajahnya akan berseri-seri. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Berikutnya yang ke berapa? Yang keempat ya. Sifat ibadur rahman, hamba Allah yang beriman. Selain dia tawadu, dia berkata yang baik dalam setiap lisannya, kemudian dia selalu salat malam atau menghidupkan malam, apalagi sifat-sifat yang dia miliki. Yang keempat adalah dia senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya dari siksa api neraka. Ya teman-teman sekalian, dia terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan dia jauh dari api neraka. Dalilnya dalam surah Al-Furqan 65 sampai 66. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana rif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama," dan seterusnya. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami,
jauhkanlah azab Jahannam daripada kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan kediaman. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66 di sini diberitahu bahwa sifat hamba Allah yang beriman senantiasa setiap saat berdoa kepada Allah agar terhindar dari azab api neraka. Atau doa yang mudah yang sering teman-teman baca, doanya sapu jagat misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta Allah memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Itu juga bisa teman-teman baca. Intinya adalah kita memahami, seorang ibadur rahman memahami bahwa ada tempat kembali yang kita nggak mau masuk ke situ, tempat kembali yang pedih, yaitu neraka Jahannam. Ya, neraka Jahannam di sini ada kata-kata gharama teman-teman sekalian. Itu apa sih yang dimaksud di ayat ini? Yang dimaksud gharama di ayat ini adalah azab yang kekal. Ya, jadi Ibnu Jauzi rahimahullah beliau berkata gharama dalam ayat ini berarti neraka Jahannam yang selamanya, siksaan yang menyakitkan, yang melelahkan, siksaan yang membinasakan, dan siksaan yang sangat-sangat pedih, teman-teman sekalian. Jadi kita tahu bahwa neraka Jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat tinggal. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Dan ibadur rahman selalu berdoa agar Allah menjauhkannya dari neraka Jahannam. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan meminta surga dan berlindung dari siksa neraka adalah yang dilakukan oleh para nabi, utusan Allah dan seluruh ahli surga. Jadi kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan surga, dijauhkan daripada neraka, teman-teman sekalian. Karena itu yang dilakukan oleh para nabi dan juga orang-orang yang saleh. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaklah mereka yang demikian itu hendaklah mereka berlomba-lomba, ya. Kita berlomba-lomba untuk senantiasa mendapatkan syurganya Allah. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman kalau beribadah kepada Allah dia dengan khauf dan raja. Dia dengan takut amalan saya diterima enggak ya? Selama ini puasa saya, ibadah saya, salat saya diterima enggak ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar seluruh amalan-amalan kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat ke-57, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Jadi ternyata kalau kita ibadah harus ada perasaan takut. Kita ini harus takut kepada Allah sekaligus berharap kepada Allah. Kita takut amalan kita nggak diterima. Kita takut dengan neraka Jahannam. Kita takut atas ancaman-ancamannya Allah. Dalam Al-Quran kan ada ancaman, ada kabar gembira ya. Kita takut dengan ancaman Allah, sehingga kita nggak mau mengerjakan hal yang demikian. Kita bertobat kepada Allah, menangisi dosa-dosa kita, dan kita takut dengan seluruh ancaman-ancaman Allah. Di satu sisi kita berharap penuh kepada Allah. Ya Allah, saya mau jadi orang baik ya Allah. Bimbing saya ya Allah, saya mau masuk surga ya Allah. Saya mau bertemu dengan orang-orang yang saya cintai di surgamu ya Allah, dengan para nabi, dengan para orang-orang saleh, dengan Engkau wahai Allah. Ya, jadi harus selalu ada khauf dan roja, takut dan harap dalam ibadah-ibadah kita. Ya, kita lihat juga teman-teman sekalian, seperti misalnya istrinya Firaun, Asia radhiyallahu anha, beliau juga berdoa kepada Allah kan agar mendapatkan surga. Jadi bukan berarti kalau ada yang mengatakan ibadah terbaik itu tidak perlu mengharapkan surga dan neraka, bukan. Kita mengharapkan surga ya teman-teman sekalian. Dan kita berlindung dari Allah dari azab neraka. Karena banyak yang mencontohkan seperti Siti Asyah dalam surah Tahrim ayat 11, beliau juga mengatakan kan, ya Rabbku bangunkanlah aku rumah di surga, selamatkanlah aku dari Firaun. Jadi kita harus minta surga, Firdaus, surga tertinggi. Dan kita minta kepada Allah perlindungan dari api neraka. Jangan mengatakan, Allah sudah tahu. Atau nggak perlu deh, saya nggak perlu surga. Enggak, kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-85 sampai 87. Apa yang beliau katakan? Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Juga minta surga, teman-teman sekalian. Jadi kalau para nabi, para orang-orang saleh saja minta surga, masa kita hari-hari doa untuk duniawi aja? Ya Allah tambahkan harta, ya Allah berikan kesehatan, ya Allah berikan yang lain-lain. Jangan lupa untuk minta surga, dan jangan lupa untuk minta agar Allah hindarkan kita dari neraka Jahannam.
Jadi itulah sifat dari ibadur rahman, sahabat-sahabat sekalian ya. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga beliau dalam tahiyatnya beliau ucapkan juga doa untuk memohon kepada Allah mendapatkan syurga dan berlindung dari siksa neraka. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi Rasulullah berdoa itu juga. Rasulullah saja minta juga kepada Allah syurga. Dan Rasul minta agar berlindung dari siksa neraka. Maka kita nggak boleh lupa itu teman-teman sekalian. Terkadang kita kalau doanya urusan dunia saja. Kita lupa bahwa kita perlu surga dan kita lupa bahwa kita mau agar Allah hindarkan kita dari neraka jahanam. Ya. Berikutnya sahabat-sahabat sekalian, apa sih yang kita inginkan ini sebetulnya? Kesuksesan terbesar seorang muslim itu apa? Hidup penuh manfaat, mati husnul khatimah, masuk surga, ketemu sama Allah. Itu kan yang kita inginkan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan sahabat-sahabat sekalian, jika penduduk surga memasuki surga, maka Allah taala akan mengatakan pada mereka, apakah yang ingin kalian apa yang ingin kalian minta daripadaku sebagai tambahan untuk kalian? Kemudian disebutkan lagi, bukankah engkau telah membuat wajah kami menjadi berseri-seri ya Rob? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan membebaskan kami dari neraka? Tanya penduduk surga tadi. Kemudian Nabi bersabda, Allah pun membuka hijab, membuka tirai. Maka mereka tidak pernah diberi nikmat yang sebegitu nikmat dibandingkan dapat memandang wajah Robnya. Wah, ini cita-cita terbesar teman-teman sekalian ya. Masuk surga, Allah kasih semuanya. Kemudian ada masa di mana Allah buka hijabnya. Yang selama ini kita sembah. Masya Allah ya. Begitulah teman-teman sekalian ya. Berikutnya, nomor yang keberapa ini? Sifat ibadur rahman yang berikutnya. Oke, yang kelima ya. Sifat ibadur rahman yang kelima yang harus kita miliki selain kita senantiasa berlindung kepada Allah dari api neraka, dari neraka jahanam. Yang kemudian yang kelima adalah tidak boros dan tidak pelit. Itu sifat yang harus kita miliki, tidak boros dan tidak pelit. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, membelanjakan harta maksudnya mengeluarkan harta, mereka tidak berlebihan, tapi tidak juga kikir. Dan perbelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Maknanya apa? Nggak boleh belanja secara berlebihan, nggak boleh belanja secara kikir. Maksudnya, nggak boleh belanja, nggak boleh membuang harta berlebihan untuk diri sendiri. Nggak boleh secara berlebih-lebihan, mubazir, boros untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk agama Allah, berikan teman-teman sekalian. Maka apa kata Hasan Al-Basri, disebutkan di sini, nafkah yang dibelanjakan di jalan Allah tidak disebut secara boros. Tidak disebut secara berlebihan. Teman-teman sedekah banyak. Tentunya ketika teman-teman teman-teman dan diri keluarga sudah cukup, teman-teman berikan kepada yang lain secara berlebihan. Nafkah yang dibelanjakan atau dikeluarkan di jalan Allah tidak disebut boros. Yang disebut boros itu apa? Ulama mengatakan yang disebut boros adalah sikap berlebihan dalam mengeluarkan harta dalam maksiat kepada Allah. Itu boros. Jadi teman-teman mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa contohnya? Mengoleksi barang-barang yang sangat banyak, yang mahal harganya. Ketahuilah setiap barang-barangmu itu ada hisab di situ, teman-teman sekalian. Ya, jadi boros untuk berdakwah di jalan Allah, boros untuk sedekah kepada orang lain, tapi harus berhati-hati dengan harta untuk yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri. Apalagi menafkahkan harta, mengeluarkan harta di jalan kemaksiatan itu disebut dengan boros, teman-teman sekalian. Jadi yang disebut sebagai ibadur rahman, dia adalah orang yang tidak boros, dia tidak pelit, dia banyak sedekahnya kepada orang lain. Ya, itu sifat ibadur rahman. Dan infak ini banyak, ayat-ayat dalam Al-Quran banyak yang menginformasikan orang-orang yang berinfak dapat balasan dari Allah luar biasa. Orang-orang yang berinfak disebut sebagai orang yang bertakwa. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 disebut sebagai orang bertakwa, salah satunya berinfak. Jadi infak ini termasuk salah satu ciri dari ibadur rahman dan juga ciri dari orang-orang bertakwa. Berikutnya, yang keberapa ini? Keenam, betul? Ya. Yang keenam, sifat ibadur rahman apalagi teman-teman sekalian? Tidak menghadiri
acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang penuh dengan maksiat. Dalam surah Al-Furqan ayat 72, teman-teman baca dan lihat di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka mereka melaluinya. Mereka nggak ikut-ikutan di situ dan tetap menjaga kehormatan dirinya. Jadi sifat ibadur rahman yang keenam, tidak mengikut sertakan diri dalam kegiatan yang tidak ada manfaatnya, tidak menghadiri acara-acara yang penuh maksiat, tidak ikut serta dalam sebuah kegiatan mudarat, ya, itu sifat ibadur rahman. Jadi sifat orang yang beriman ini dia memilah-milih mana yang dia bisa ikut serta di situ, dia bisa berlama-lama di situ, mana yang dia harus pergi, dia harus out dari kelompok itu atau harus out dari acara itu. Dia tidak menghadiri acara-acara yang penuh dengan maksiat atau penuh dengan kelalaian, ya, penuh dengan kedustaan. Contohnya secara sederhana, dalam sebuah kelompok, kerjaannya di kelompok itu membicarakan orang lain, maka dia tidak turut serta dalam kelompok itu, dia pergi untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa, ya, atau dalam sebuah majelis, dalam sebuah acara yang dimana di sana banyak mudaratnya, membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menghadiri acara tersebut. Dia tidak berlama-lama di dalam tempat itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Contoh dalam acara yang membuat kita lalai kepada Allah, berjam-jam membuat kita lalai kepada Allah, maka dia pasti tidak akan nyaman berada di situ. Dia tidak bisa berzikir di situ, dia tidak bisa ingat Allah di situ, maka dia pergi dari tempat itu. Ya. Begitu ya teman-teman sekalian. Contohnya Syekh Abdurrahman bin Nasir rahimahullah, beliau berkata, hamba Allah yang beriman dia tidak akan menghadiri tempat-tempat yang mudarat. Yang dimaksud tempat-tempat mudarat salah satunya adalah tempat di mana di situ ada perkataan perbuatan yang haram. Kemudian tempat di mana di situ ada melecehkan ayat-ayat Allah, ada debat kusir yang panas gitu ya. Menggunjing, mengadu domba, di tempat itu orang-orang mencela, mempermainkan ayat Allah, mendengarkan nyanyian-nyanyian yang haram, meminum khamar, dan sebagainya, maka orang-orang yang disebut ibadur rahman akan meninggalkan tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian ketika dia berada di tempat itu, dia akan segera melewatinya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa hamba yang beriman, maka dia tidak bermaksud menghadiri dan tidak mendengar perkataan-perkataan yang haram, perkataan-perkataan yang penuh dengan mudarat itu. Kalau dia tidak sengaja berada di situ, maka dia memuliakan dirinya dengan cara menjauh dari mereka. Oke. Kemudian yang ketujuh, apakah sifat ibadur rahman berikutnya teman-teman sekalian? Hati mereka menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-73 di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Ya, disebutkan di sini bahwa orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli lagi buta. Maksudnya apa? Ada perintah-perintah Allah, maka dia sami'na wa ata'na, dia dengar, dia taat. Dia takut dengan ancaman Allah, dia termotivasi dengan ayat-ayat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang dia tuli dan dia buta. Sudah Allah kasih peringatan, dia tuli dan dia buta. Sifat ibadur rahman ini senada dengan yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika nama Allah disebut maka gemetar hatinya. Kalau teman-teman berzikir, zikrullah Allah, 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 ada rasa di hati kita teman-teman sekalian, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Namun beda dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun ayat Allah dibacakan kepadanya tidak berefek teman-teman sekalian, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Maka bersyukurlah ketika teman-teman diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ayat-ayat yang teman-teman pelajari itu masuk ke dalam hati teman-teman. Ayat-ayat yang berisi ancaman-ancaman membuat teman-teman takut untuk berbuat dosa, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati kita masih hidup, sahabat-sahabat sekalian. Hati
kita hidup. Orang yang sudah banyak dosa, dia seperti titik hitam yang makin lama menjadi semakin hitam, semakin keras hatinya. Sehingga dia tidak berefek ketika mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Tidak ada efeknya dalam hatinya. Bahkan lebih parahnya lagi mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka bersyukurlah teman-teman sekalian dikasih hati yang lembut. Ketika mendengar satu ayat, teman-teman bisa tersentuh, teman-teman terkadang menangis. Teman-teman bisa tuh tiba-tiba lagi baca Ar-Rahman contohnya ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Teman-teman ulang teman-teman nangis, menunjukkan teman-teman menghayati ayat itu. Ayat itu masuk ke dalam diri teman-teman, saking lembutnya hati teman-teman semua. Ya, makanya Hasan Al-Basri mengatakan betapa banyak orang yang membaca ayat-ayat Allah. Berapa banyak orang yang mendengar ayat-ayat Allah, tapi mereka tuli dan mereka buta, artinya mereka nggak mau mengambil pelajaran. Termasuk ayat-ayat Allah itu tidak hanya dalam Al-Quran ya teman-teman sekalian, yang tersebar di muka bumi ini. Teman-teman melihat suatu pelajaran, harusnya teman-teman mengambil hikmah. Tapi teman-teman nggak berubah juga. Masih tetap jahiliyah dalam kehidupan yang jahiliyah. Sudah dikasih ujian ini, ujian itu masih nggak berubah juga. Mau dikasih seperti apa lagi untuk bisa buat engkau berubah dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifatnya ibadur rahman kepada seruan Tuhannya, kepada teguran dari Tuhannya, kepada panggilan dari Tuhannya, ia datang teman-teman sekalian. Ia bersegera kepada Tuhannya. Begitulah ya, orang beriman itu, ibadur rahman itu dia tidak tuli, dia tidak buta. Dia mendengar, dia melihat seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang berfikir untuk mengambil manfaat dari kitabullah, berfikir mengambil ibrah dari setiap kejadian-kejadian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sifat ibadur rahman berikutnya, yang ke-8. Dia akan senantiasa berdoa kepada Allah agar meminta pasangan dan keluarganya menjadi penyejuk hati untuknya. Gak pernah dia lupa doa ini teman-teman sekalian. Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pasangan, keturunan, suasana rumah itu menjadi penyejuk hati untuk kita teman-teman sekalian. Harus doa seperti ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah permasalahan di rumah antara ibu, ayah, kakak, adik, semuanya ya Allah berikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Keluarga kami tentram ya Allah. Keluarga kami ini surga ya Allah. Minta kepada Allah teman-teman sekalian. Itu sifatnya ibadur rahman, sifatnya hamba yang beriman, dia tidak lupa mendoakan keluarganya. Dia tidak sibuk mendoakan ini, mendoakan itu, tapi dia minta keluarganya ini baik, menjadi penyejuk hati untuknya, mendapatkan hidayah sebagaimana engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa untuk anggota keluarganya agar anggota keluarganya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan bukan urusan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan keturunannya, keluarganya, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cucu-cucunya kelak ya. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kalau kita hatinya tenang, hatinya baik, kondisi keadaan rumah baik, kita bisa berkonsentrasi full untuk mengurusi hal yang lebih besar. Tapi kalau di rumah kita sudah tertekan, di rumah kita sudah punya masalah yang besar, rumah bagaikan neraka, tentu kita akan sulit untuk melakukan sesuatu yang besar bermanfaat bagi umat di luar sana. Karena keluarga kita sendiri punya masalah yang besar. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan keluarga kita semuanya, anak keturunan kita semuanya menjadi penyejuk hati untuk kita teman-teman sekalian. Ya. Jadi doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu enggak boleh kita lupakan doa itu. Dan kemudian berikutnya, setelah tadi 8 hal yang menjadi ciri-ciri dari ibadur rahman, ketika kita melakukan itu semua, maka apa yang terjadi selanjutnya? Ayat ini mengabarkan dalam surah Al-Furqan ayat 75 sampai 76 disebutkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang ibadur rahman itu, hamba Allah yang beriman itu, mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam syurga karena kesabaran mereka, dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalam syurga, dan syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi kalau teman-teman sudah tawadu, rendah hati, berkata-kata baik, teman-teman berinfak, teman-teman berdoa agar dijauhkan dari api neraka, teman-teman menghindarkan diri dari perkataan, perbuatan, acara, kegiatan yang sia-sia, teman-teman apalagi tadi teman-teman senantiasa berdoa agar Allah anugerahi kita keluarga yang baik,
Maka di sini disebutkan mereka itulah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan. Mereka akan disambut dengan para malaikat yang penuh dengan kehormatan kepada mereka. Para malaikat mengucapkan salam kepadanya. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, ya. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi balasan untuk orang-orang yang saleh ini, balasan untuk ibadur rahman ini adalah syurga, teman-teman sekalian. Karena mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat kesabaran yang luar biasa. Kata siapa? Tawadu itu nggak butuh sabar. Tawadu itu jadi orang baik, rendah hati butuh kesabaran loh. Melawan seseorang dengan kalimat baik membutuhkan kesabaran loh. Infak membutuhkan kesabaran loh untuk istiqamah. Doa juga istiqamah, membutuhkan kesabaran dalam beristiqamah. Meninggalkan sesuatu yang enak, kegiatan yang seru, itu juga butuh kesabaran. Umar selalu bilang kesabaran itu ada 3. Dalam menghadapi musibah, kesabaran dalam melakukan amal soleh, dan kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Jadi orang-orang yang sabar ini, yang disebut sebagai ibadur rahman ini, akan mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesabaran mereka yang sangat luar biasa. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat ke-24. Surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-24 dikatakan sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka semua sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Salam sejahtera atas kesabaranmu selama ini. Silakan masuk ke dalam surga. Seperti itu teman-teman sekalian. Kita kekal di dalam surga yang tidak ada air mata, tidak ada sakit lagi, semua penuh dengan kebahagiaan. Ya, baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sama-sama sudah memahami tentang ibadur rahman. Ternyata banyak ya di antara poin-poin ini yang mungkin kita lalai dan luput tidak melakukannya. Tapi mudah-mudahan nasihat Quran di hari Jumat pada hari ini kita sudah mulai melakukannya kembali. Kita akan terus memperbanyak doa. Kita doakan keluarga kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, mungkin belum dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang ibadur rahman insya Allah.